Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Umu Bubble, kembali lagi bersama kami di podcast Solasi, Solusi dan Inspirasi bersama saya Eriza Tiara Zulka. Nah, kali ini saya kedatangan guest star yang sangat spesial sekali, salah satu mahasiswa yang aktif di kampus Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Oke kawan-kawan, perkenalkan nama saya Alakbar Fatahila dari Prodi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Bisnis. Ah iya, baik. Eh, manggilnya Akbar nih ya? Ya, Ya, Akbar Akbar. aja. Akbar sekarang menjabat sebagai apa sih di Eh, untuk kriminologi? sekarang tuh kalau di kriminologi kemarin tuh ada pemilihan. Nah, Akbar tuh kepilih jadi ketua himpunan mahasiswa kriminologi. Periode berapa tuh? 2023 sampai 2024. Oh ya, keren sekali ya menjadi ketua himpunan di salah satu program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Nah, pernah nggak sih Sobat Umu Bubble membayangkan jika kita bertemu dengan anak-anak remaja yang pingsan di jalanan karena tawuran, karena minum minuman keras, korban bullying. Nah, itu sangat merenggut masa depan mereka loh. Nah, sadar nggak sih kalian kalau misalkan nanti ada terjadi apa-apa untuk kedepannya? Nah, bincang seru dengan milenial umum bubble kita kali ini, judulnya yaitu dengan topik kenakalan remaja, analisis kriminologi studi kasus kenakalan remaja di Bangka Belitung ya. Baiklah kita karena sudah ada mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung program studi kriminologi, kita langsung tanya aja nih ya, kasus apa aja tentang kenakalan remaja yang ada di Bangka Belitung. Nah, sebelum itu Eriza mau nanya nih Kak, kenakalan remaja itu sendiri apa sih? Kalau kenakalan remaja dalam dunia keilmuan itu, kita bisa melihat atau mengetahui dikenal dengan bahasa juvenile delinquents. Juvenile delinquents itu berasal dari kata juvenile yang artinya remaja, sedangkan delinquents itu penyimpangan. Dalam secara umum, artian secara umum, juvenile delinquents itu kenakalan remaja atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang remaja atau anak-anak yang rentang usianya 8 sampai 21 tahun untuk usia anak-anak remaja dan anak-anak. Itu melakukan perilaku yang menyimpang ketidaksesuaian dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Itu merupakan bentuk dari penyimpangan itu sendiri. Ah, iya. Kalau misalkan Kakak kan pernah studi kasus ya, mungkin kalau yang ada di Bangka Belitung, contohnya kalau kenakalan remaja yang paling banyak dialami oleh masyarakat Bangka Belitung itu apa? Untuk kenakalan remaja di Bangka Belitung yang saya lihat mulai dari kenakalan yang sifatnya ringan hingga memang sifat kenakalan-kenakalan khusus. Seperti yang ringan itu anak-anak yang membolos itu merupakan bentuk dari kenakalan itu sendiri. Anak-anak sekolah yang membolos, anak-anak sekolah yang tidak mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat itu merupakan bentuk penyimpangan ataupun kenakalan yang sifatnya ringan. Nah, untuk khususnya Iya. kenakalan yang sifatnya khusus itu seperti kayak penggunaan narkoba, seks bebas, pergaulan-pergaulan yang memang di luar batas dari pergaulan anak-anak ataupun remaja. Oh iya, itu ya. Nah, tadi kan ada menyebutkan rentang usia. Nah, untuk rentang usia remaja itu dari berapa sampai berapa gitu? Nah, untuk rentang remaja, usia remaja, anak-anak sampai remaja itu di dalam undang-undang itu sendiri sudah diatur sebenarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 kalau nggak salah untuk pasal 1 dan ayat 1. Itu berbunyi mengatakan kalau anak itu rentang usianya dari umur 8 tahun sampai 21 tahun itu masih dianggap remaja dan anak-anak. Oh, gitu ya. Kalau untuk ada kan istilah itu remaja awal, tengah, akhir gitu. Nah, Rentang itu usianya berapa? sebenarnya pendapat dari beberapa tokoh yang menyatakan kalau untuk usia-usia anak-anak itu bisa dikategorikan menjadi tiga. Untuk usia rentang-rentang di awal itu di usia 8 sampai 12. Kemudian untuk remaja, usia-usia rentang yang di 12 sampai 15. Kemudian untuk akhir itu pada tingkatan 15 sampai 21. 15 sampai 21. Iya. Kalau Kak Akbar sendiri masuk ke remaja apa nih? Sebenarnya Akbar tuh udah usia di 25. Oh, udah dewasa Iya, gitu udah ya, dewasa. nggak masuk remaja lagi, ya. Nah, hubungan
Kan Kakak kan dari prodi kriminologi nih, Iya. hubungan antara kriminologi dengan kenakalan remaja itu sendiri apa? Sebenarnya untuk keilmuan kriminologi itu sangat menarik kawan-kawan. Jadi kawan-kawan yang kuliah di jurusan kriminologi itu seperti kayak, oh ini hal yang baru dan, bisa menjadi daya tarik sebenarnya untuk masuk di prodi kriminologi. Karena kriminologi itu sendiri berasal dari kata krimen dan logos. Krimen itu sendiri atau kejahatan, pengertian kejahatan, kalau logos itu keilmuan, ilmu yang mempelajari kejahatan secara umum. Tapi, dalam artian keilmuan yang kami pelajari di dalam kriminologi itu sendiri, kawan-kawan bisa melihat bentuk dari kejahatan itu seperti apa, perbuatan jahat itu seperti apa, yang dilakukan oleh penjahat atau, bentuk dari kejahatan yang dilakukan. Kemudian analisisnya kita juga mempelajari teori-teori yang digunakan. Kita di dalam kriminologi tidak hanya satu keilmuan, tapi menggunakan banyak keilmuan seperti psikologi, sosial, sosiologi, sosiologi kriminal itu digunakan di dalam keilmuan kriminologi itu sendiri. Jadi sangat kompleks ilmu kriminologi ketika mempelajari kejahatan. Dia tidak menggunakan hanya satu sudut pandang, tapi menggunakan banyak pandang. Wih, keren ya. Keilmuan, iya. Jadi Keren sangat banget. menarik. Buat teman-teman yang ada di rumah ataupun yang lagi nonton boleh nih masuk atau join ke prodi kriminologi ya tentunya ya. Karena itu tadi sangat menarik ya. Nah, tadi Eliza dengar nih Kak, ada kan bukan kriminologi itu bukan hanya menyelesaikan kasus atau apa sih? Gitu. Untuk kriminologi itu sendiri bukan hanya menganalisis dari sudut pandang pelaku Oh atau iya. yang melakukan tindak kejahatan itu sendiri, tapi kriminologi jauh lebih luas aspek yang akan dikaji. Karena kriminologi menganut pemahaman ketika terjadi suatu kejahatan pasti ada sebab akibat atau kausalitas Iya. yang kita ketahui. Ketika kita melakukan kejahatan di masyarakat tentu ada impact atau dampak. Iya. Di sanksi juga harus ada aturan yang mengatur kesesuaian dengan tindakan yang dilakukan. Itu impact-impact yang diberikan di dalam kriminologi sebenarnya. Oh iya, itu ya hubungan antara kriminologi dengan kenakalan remaja itu sendiri. Nah, untuk kenakalan remaja itu kan pasti ada tingkatannya nih. Ada tadi kan yang kasusnya itu yang ringan sampai ke yang berat. Boleh dijelasin Kak tingkatannya ada apa aja gitu? Nah, untuk tingkatan kejahatan itu sendiri ada 3 macam, menurut dari Widiawati. Itu pendapat dari tokoh yang mengatakan kalau kejahatan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu tingkatan kejahatan yang bersifatnya ringan. Oh iya. Sifatnya ringan ini artinya kenakalan yang bisa ditolerir oleh orang-orang di sekitar, tapi itu merupakan bentuk kenakalan atau penyimpangan yang dilakukan. Oh gitu. Kemudian untuk kejahatan yang sifatnya sedang ataupun khusus, sifatnya khusus, memang itu merupakan bentuk sifat kenakalan yang, mempunyai impact yang agak besar dan memiliki, pengaruh yang cukup banyak kepada masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Oh gitu ya. Kalau untuk faktor penyebab dari kenakalan remaja itu sendiri apa Kak? Sebenarnya kalau untuk menganalisis faktor-faktor kenakalan remaja, kita bisa menggunakan, beberapa teori yang ada di dalam kriminologi. Untuk teori-teori itu seperti teori kontrol sosial, teori yang diberikan oleh, diferensias diferensiasi association, itu merupakan bentuk-bentuk dari teori-teori yang menggunakan untuk menganalisis kenakalan remaja itu sendiri. Boleh dijelasin nggak sedikit tentang teorinya gitu? Nah, untuk, diferensiasi sosial association itu, menurut Sutherland, itu, bagaimana bentuk, seorang anak dapat terlibat ataupun dapat menerima dengan sepenuhnya sosialisasi yang diberikan di dalam masyarakat ataupun lingkungan keluarga. Oh gitu ya. Oke. Nah, Kakak kan tinggal di Bangka udah lama belum? Udah. Udah ya. Nah, Riza mau nanya nih, kan kita kan topiknya itu studi kasus kenakalan remaja yang ada di Bangka Belitung ya tentunya. Kakak punya pengalaman sendiri atau pengalaman kalau misalkan kakak melihat ada contoh dari kasus kenakalan remaja yang sedang gitu, atau misalkan di sekolah pernah mengalami juga atau gimana? Boleh diceritain? Kalau untuk kenakalan sedang mungkin teman-teman, baik itu cowok atau cewek mungkin melakukan tindakan kenakalan itu sendiri karena tidak luput dari sifatnya kalau remaja itu pengen tahu, keingintahuan yang muncul ketika dia
menjadi seorang remaja, ketika perubahan adanya peralihan dari masa kanak-kanak menjadi remaja, itu tentunya anak-anak tuh ataupun remaja itu melakukan, ingin coba-coba ataupun, ingin belajar dari apa yang dilakukan. Oh ya, gitu ya. Ada nggak kalau Kakak punya pengalaman sendiri gitu? Kalau saya sendiri secara pribadi itu dulu kalau SMA itu nakal. Dalam Nakal. kategori nakal yang sifatnya ringan, kayak Oh, bolos, ringan. masih Ya. melakukan, merokok, itu sebenarnya kenakalan. Tapi ketika itu masih dalam rentang yang tidak di luar batas kenakalan itu sendiri, sebenarnya itu sah-sah saja, tidak masalah. Karena tentunya tidak menutup kemungkinan seperti yang saya katakan tadi, ketika seorang anak-anak beralih ke masa remaja ataupun dewasa itu tentunya keingintahuannya nambah, Oh ya. keingintahuannya meningkat, seperti itu. Iya. Ada kan tadi tingkatan-tingkatan dari kenakalan remaja kalau misalkan apalagi kan sekarang di Bangka Belitung marak-maraknya tawuran kan. Iya. Nah, kalau misalkan tawuran itu masuk ke kategori apa, Kak? Nah, untuk ketawuran itu sendiri merupakan bentuk kenakalan yang sifatnya khusus ataupun khususlah, kita sebutkan khusus karena di situ tindakan ataupun akibat yang diberikan tentunya sangat luas. Ketika terjadi tawuran anak-anak, ini untuk tawuran itu sendiri biasanya kan ada kumpulan-kumpulan, kelompok satu menyerang kelompok yang lain. Iya, benar. Ini dampaknya besar, ibaratnya bukan hanya kayak sifatnya individu dengan kelompok, tapi ini kelompok dengan kelompok, wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Iya sih. Oh, seperti itu. Kalau untuk minum-minuman keras itu masuk ke kategori apa tuh? Untuk minuman-minuman keras itu khusus. Khusus juga. Ya, Bully? bullying itu tarafnya masih kenakalan yang sifatnya eh sedang. Sedang juga? Iya. Oh, gitu. Apalagi kan sekarang tengah marak-maraknya bullying ya. Iya. Apalagi di sekolah, di sekolah dasar, menengah maupun sekolah atas. Baik. Nah, mau nanya lagi nih, Kak. Kalau misalkan Kakak kan ini kan studi kasus nih. Pernah udah menganalisis kasus apa yang ada di Bangka Belitung? Kemarin tuh sempat nulis kayak sering bikin artikel di berita. Ah Kemarin ya. tuh kayak melihat kejadian kayak bullying, tindakan bullying. Sebenarnya belum menganalisis untuk kenakalan remaja yang sifatnya kayak tawuran yang disebutkan Iya. tadi. Tapi kemarin tuh sempat tertarik dengan kenakalan remaja yang di dalam lingkungan sekolah terkait masalah bullying. Iya. Kemarin udah menganalisis tapi menggunakan teori kontrol sosial yang ada di dalam kriminologi. Boleh diceritakan, Kak, gimana? Nah, untuk bullying itu sendiri sebenarnya sangat besar ataupun luas penyebabnya. Karena dari dalam diri anak itu sendiri ketika dia tidak mendapatkan eh, proses sosialisasi yang sempurna dari lingkungan keluarga, itu dalam teori kontrol sosial menyebutkan kalau seseorang anak tidak dapat menerima sosialisasi dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat dengan sempurna, ia akan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang atau kenakalan-kenakalan yang sifatnya dapat mengganggu. Tuh. Berarti, bullying juga berbahaya ya Iya. tentunya ya. Nah, itu Kakak, nelitinya itu di daerah mana? Kemarin itu mengambil sampel di sekolahan. Di sekolahan yang ada Heeh. di Pangkal Pinang kah Iya, atau yang di gimana? Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang tuh. Kemarin kan juga ada korban bully ya di Iya. Pangkal Pinang. Salah satunya di situ ya? Mungkin Heeh. ya? Terinspirasi dari itu juga ya? Nah, baik, untuk nah, Kak, ini kan kriminologi, ini kan merupakan salah satu prodi yang baru ya di Iya. Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Kenapa sih Kakak bisa memilih masuk ke prodi kriminologi, kenapa nggak yang lain aja gitu? Karena menurut saya kemarin kan sempat search juga, Iya. cari-cari kayak jurusan-jurusan yang ada di, kampus-kampus yang ada di Bangka Belitung. Kebetulan kriminologi itu menjadi salah satu tawaran di dalam, ketika menjadi list pilihan. Karena kriminologi itu sendiri kan sangat banyak luas ataupun luas, lingkup ilmunya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, terkait masalah sosiologi. Karena saya sangat tertarik dengan keilmuan sosiologi sebenarnya, tapi ketika di kriminologi itu ternyata ada sinkron keilmuan sosiologi itu digunakan untuk menganalisis kejahatan itu sendiri. Jadi saya memutuskan untuk mengambil jurusan kriminologi. Oh iya. Emangnya di dalam kriminologi itu ada apa aja nih? Kalau kriminologi itu ada hukum,
ada psikologi yang dipelajari, dan juga sosiologi, penalnya juga, Apa itu? pengaturan sanksi, Oh, sanksi gitu. pidananya. Oh, berarti mencakup semua ya? Iya, cakupannya luas. Iya, boleh boleh, keren keren. Nah, kalau misalkan, eee, Kakak tertarik nggak sih kalau misalkan nanti tapi jangan minta ya temen-temen ya, kalau misalkan ada kasus lagi yang ada di Bangka Belitung tentang kriminologi, Kakak bakal nganalisis nggak sih? Karena kita baru semester 1 lanjut ke-2, ini Iya. baru masuk semester 2. Sebenarnya kami dari prodi kriminologi itu untuk himpunannya pun belum dilantik. Jadi kedepannya sebenarnya kami udah merancang program untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya menganalisis tindakan-tindakan kejahatan yang ada di Bangka Belitung khususnya. Oh, Karena di prodi kriminologi itu nggak bisa stuck di belajar doang, mhm. tapi kita harus praktek di lapangan Iya sih. sebenarnya. Nah, tadi kan, kalau misalkan tentang kasus-kasus ini kan pasti ada undang-undangnya gitu ya. Boleh nggak ceritain sedikit aja atau jelasin sedikit aja tentang undang-undang yang mengatur tentang, kenakalan remaja ataupun yang lainnya gitu? Kalau untuk kenakalan remaja, undang-undang yang mengatur itu di peradilan, proses peradilan anak itu undang-undang pengadilan anak itu lingkupnya udah luas sebenarnya. Jadi untuk anak itu sangat khusus sebenarnya, Kak. Oh, iya Untuk iya. di dalam undang-undang itu sendiri diatur, ketika anak-anak, melakukan tindak kejahatan itu tidak bisa disamakan dengan kategori, orang-orang dewasa melakukan Oh, tindak gitu. kejahatan. Jadi dipisahkan, dibedakan untuk pengaturannya. Untuk anak-anak tuh lebih kayak, memperhatikan si anak ini melakukan kejahatannya karena apa? Si Oh, anak ini ketika diberikan sanksi bakalan menimbulkan impact yang seperti apa? Di dalam undang-undang itu untuk sistem peradilan anak udah memperhatikan seperti itu. Ketika seorang anak melakukan tindak kejahatan, sudah diatur peraturan, untuk peradilannya seperti apa, pengadilannya seperti apa, sanksinya seperti apa, hukumannya seperti apa, seperti itu. oh iya. Ada nggak sih, pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah ataupun teman-teman yang lagi nonton untuk masuk ke Prodi program studi kriminologi. kriminologi? Kawan-kawan sebenarnya untuk prodi kriminologi itu memang baru, tapi, prodi kriminologi di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung itu, salah satu dari 4 prodi jurusan yang ada di Indonesia. Jadi cuman ada 4 kampus yang buka jurusan kriminologi. Jadi sangat menarik kawan-kawan jika kawan-kawan ingin bergabung di prodi kriminologi karena, salah satu kampus yang ada di Bangka Belitung, salah satunya itu membuka prodi kriminologi. Selain dari Universitas Indonesia, UBL, Budi Luhur, sama Riau. Universitas Riau dan disusul dengan Unmu Babel. Cuma satu-satunya. Boleh dikasih tahu mungkin, ada belajar apa aja di dalam kriminologi itu kalau untuk akademiknya atau belajar mata kuliahnya gitu? Iya, seperti yang saya jelaskan tadi, sangat banyak, bakalan ketemu. Itu singgungan dari kriminologi itu hukum, psikologi, sosiologi, nanti belajar semua. Oh, Jadi gitu. kawan-kawan sangat menarik ketika kita belajar di kriminologi. Berarti nggak jauh-jauh dari lingkup masyarakat ya? Nah, Ya gitu, keren sih. Nah, eee, kalau misalkan nih ya, di salah satu kenapa maksudnya kenapa nggak milih perguruan tinggi yang lain gitu, kriminologi, kenapa harus di Unmu Babel? kebetulan emang pilihan dari diri sendiri sih, kayak pengen kuliah di Bangka, karena udah lama di Bangka kan. Untuk di kampus-kampus luar kan untuk, bukanya udah lama. Kemudian untuk pertama kali di Bangka Belitung itu jadi pengen, ngebanggain diri sebagai, putra daerah yang pertama kali ngambil jurusan ini. Untuk angkatan pertama, karena cita-cita saya sendiri itu dosen sebenarnya. Keren Jadi udah dapat motivasi dari dosen-dosen yang ada di kriminologi kayak katanya, "Ambil nanti S2 di luar untuk kriminologi, nanti balik lagi ke Bangka Belitung untuk, jadi pentolan dari kriminologi itu sendiri untuk mengajarkan kriminologi di Bangka Belitung." Semoga ya cita-cita yang tercapai ya. Nah, untuk
Riza mau nanya nih, tadi kan kita udah bercerita tentang masalah-masalahnya, faktor penyebabnya. Ada nggak sih cara untuk menghindari dari kenakalan remaja itu sendiri? Untuk menghindari dari individunya. Iya deh, boleh dari individu. Kalau itu sepertinya kayak saya ngasih saran aja, karena untuk dari kenakalan remaja yang bakalan terjadi itu lingkupnya panjang. Karena itu merupakan proses dari anak itu dibentuk dalam proses sosialisasi ketika ada di dalam keluarga, di dalam masyarakat, agar tidak melakukan penyimpangan. Sebenarnya untuk kenakalan remaja ataupun juvenile delinquents yang kita bahas tadi, itu merupakan bentuk penyimpangan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma ataupun kebudayaan yang ada di masyarakat. Ketika anak-anak tidak menyimpang dari nilai, norma, aturan yang ada di masyarakat serta kebudayaan itu sendiri, itu udah merupakan bentuk penyimpangan ataupun kenakalan remaja. Tentunya ketika proses sosialisasi yang diterima oleh anak-anak di dalam masyarakat, keluarga, dia nerima semua nih. Oh, ini hal yang baik. Oh, ini hal yang harus saya lakukan ketika saya di dalam masyarakat, di dalam keluarga, di lingkungan sosial, di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus. Ketika dia melakukan hal-hal yang diberikan ketika tahap sosialisasi itu bakal mencegah kenakalan-kenakalan itu sendiri sebenarnya. Ketika dia bergabung dengan kawan-kawan yang memang positif untuk memberikan vibes yang positif, Iya. mungkin begitu. Itu kan dari individu, kalau dari luar, contohnya Nah, apa untuk menghindarinya? untuk eksternal itu sendiri sebenarnya, pergaulan juga. Bulan ya. Nah, untuk pergaulan itu kita harus memilih teman-teman, teman-teman yang kita dekat ketika kita belajar, di lingkungan sekolah. Sebenarnya kalau di dalam ilmu sosiologi ini dijelaskan dengan ilmu sosiologi. Ketika di dalam lingkungan keluarga tentunya keluarga memberikan sosialisasi yang baik. Ketika di lingkungan sekolah, sekolah ataupun kampus itu memberikan sosialisasi yang baik. Tetapi ketika kita ketemu di lingkungan masyarakat, teman sebaya, sosial media juga sekarang kan memang, memberikan dampak yang luar biasa, pengaruh yang luar biasa. Itu akan mempengaruhi sifat, sikap, penyimpangan yang terjadi dalam diri seorang anak. Oh, gitu Itu gitu. faktor eksternalnya Faktor mungkin. eksternal. Iya. Lainnya selain pergaulan bebas, ada lagi? Nah, untuk pergaulan bebas, juga bentuk-bentuk dari pengetahuan yang didapatkan di sosial media mungkin. Itu merupakan, sangat mempengaruhi dari faktor seorang individu itu sendiri. Oh, gitu ya. Baik, ada pesan nggak untuk teman-teman yang lagi nonton nih supaya terhindar dari kenakalan remaja dan tidak terjerumus ya ke jurang yang berbahaya gitu? Nah, untuk kawan-kawan sebenarnya, lingkungan kampus ataupun sekolah itu sangat positif kawan-kawan. Tapi ketika kita ketemu orang-orang atau teman-teman yang memang, memberikan dampak yang jelek, tentunya kita dapat memilih ataupun, menilai, ini bukan, perilaku yang baik, ini bukan tindakan yang baik. Jadi dari dalam diri kita sendiri sebenarnya untuk mengatur hal-hal yang melakukan penyimpangan-penyimpangan ketika kita sudah berada di dalam lingkup yang sudah tidak positif vibes-nya atau, gejolaknya sudah tidak positif, itu lebih baik kita menghindar. Kita harus melakukan tindakan-tindakan yang positif, perilaku-perilaku yang positif, yang sesuai dengan tatanan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Boleh dijelaskan Kak apa aja perilaku-perilaku yang positif mungkin teman-teman di rumah mau denger nih. Nah, untuk perilaku-perilaku yang positif itu seperti kayak ikut kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ataupun sekolah-sekolah, OSIS, BEM yang ada di kampus ataupun UKM-UKM. Untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, keagamaan ataupun sosial itu diikuti saja kawan-kawan. Nah, tapi untuk yang kita kan bisa menilai mana perbuatan sikap yang negatif manapun yang tindakan yang negatif ataupun positif. Tentu kawan-kawan lebih tahu ataupun bakalan merasakan, "Oh, ini hal yang tidak bagus lagi untuk saya ikuti. Oh, ini hal yang baik untuk saya ikuti." Begitu. Tadi kan kenakalan remaja tuh ada tingkatannya dan ada juga yang ringan, madya sama yang khusus ya? Iya, Nah, khusus. itu kriminologi kan belajar tentang itu juga sanksi. Nah, Iya. sanksinya apa kalau untuk yang ringan? Nah, untuk sanksi itu sendiri mungkin sanksi sosial ketika kita melakukan, kayak
tidak menghormati nilai ataupun norma yang ada di masyarakat, tentunya sanksinya sosial kayak kita oh ini si anak ini nih yang anak nakal ibaratnya. Oh ini anak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Oh ini anak yang tidak sesuai dengan tatanan di daerah ataupun tidak mengikuti aturan-aturan. Kalau untuk yang khusus, Nah, untuk khusus itu tentunya sanksinya pidana karena khusus ini kan sifatnya kayak kena penggunaan penyalahgunaan narkotika. Tentunya sanksinya itu hukuman kurungan ataupun di diberikan sanksi denda ataupun direhab. oh, direhabilitasi Iya, ya. karena kalau pengguna kan diberikan Iya. seperti itu. Selain itu, kalau yang khusus itu ada apa aja selain penyalahgunaan narkoba? Itu lagi Seks ada bebas, seks pergaulan bebas. bebas Oh, seks seperti bebas itu. itu bisa dipidana juga? Bisa. Oh, Karena gitu. kan di dalam pidana itu suatu tindakan yang memang melanggar. Sudah ada aturan yang mengatur tentang kenakalan-kenakalan seperti itu atau penyimpangan. Oh. Sebenarnya kan kalau untuk masa-masa yang kita bahas kan juvenile delinquents atau kenakalan remaja. Tapi ketika kategori anak tersebut merupakan dewasa, itu sudah kena sanksi pidana. Sebenarnya sanksi pidana penyimpangan kriminal tindakannya. Sanksinya itu berbeda nggak untuk remaja dan dewasa itu sendiri? Beda. Beda ya tentunya Heeh. ya. Anak-anak juga tadi beda kan ya? Iya. Oh iya. Baik, untuk teman-teman tadi pesannya itu harus bisa supaya kita terhindar dari, kenakalan remaja itu sendiri ada satu, yaitu hindari pergaulan bebas. Kita harus cut off ya, teman-teman yang mungkin, bisa membawa pengaruh buruk untuk kita, seperti itu. Dan ada lagi mungkin pesan untuk teman-teman yang sedang menonton? Untuk kawan-kawan, mungkin untuk saran dari saya secara pribadi, untuk menghindari kenakalan remaja ataupun juvenile delinquents yang kita bahas tadi, eee, kita harus ikut dalam grup-grup ataupun kelompok yang memang positif, seperti kelompok-kelompok keagamaan, remaja masjid yang ada di kampung-kampung ataupun kelompok-kelompok yang ada di kampus, OSIS, BEM, ataupun DPM, itu kelompok-kelompok eksternal, organisasi-organisasi eksternal yang sesuai dengan kejurusan kita, ke jurusan kita yang kita kuliah ketika kita kuliah, itu seperti itu. Karena, kawan-kawan yang positif akan membawa pengaruh yang positif. Nah, iya. Pernah dengar peribahasa yang mengatakan ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita dapat wanginya juga. Oh, Ah, iya. seperti itu mungkin kawan-kawan untuk, eee, saran-saran yang saya berikan ketika kita menghindari kenakalan remaja itu sendiri. Baik. Bincang kali ini seru ya bersama dengan milenial Unmu Bubble di salah satu program studi kriminologi yang ada di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Yang dengan topik analisis kriminologi studi kasus kenakalan remaja yang ada di Bangka Belitung. Nah, untuk teman-teman semuanya, eh, baik-baiklah dalam berteman dan pilih-pilihlah dalam berteman ya Iya. tentunya supaya kita tidak terjerumus ke jurang yang berbahaya karena masa depan itu sangat penting sekali. Baik, terima kasih ya kepada guestar kita kali ini yang sangat ganteng ya tentunya ya. Terima kasih kepada Kak Akbar telah menemani bincang seru kita pada kali ini di solusi, dan inspirasi. Baiklah, mungkin hanya itu saja. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.